Hai pemirsa di rumah, kembali lagi bersama kami di Senja Berkah. Pasti berkah. Ngomongin iman nih Pak Ustadz. Semangat banget. Ya harus semangat dong Iya ya, apalagi kan dong. di sore-sore hari kayak gini. Betul, Waduh, betul harus banget. semangat nih Iya, menjelang iya. berbuka puasa ya. Oke, ngomongin iman nih Pak Ustadz, kira-kira hal-hal apa aja sih yang perlu dilakukan agar peranan iman itu nyata gitu dalam kehidupan kita sehari-hari? Iya betul Pak Ustadz. Ya, kalau kita tadi amati dengan hadis Rasulullah, yang satu aman tuh billah. Mm-mm. Kuncinya iman kepada Allah itu dijawab oleh hadis yang lain ya. Itu ya yang dikenal dengan rukun Islam, syahadatain. Jadi ketika kita iman kepada Allah, pembuktian itu syahadatain. Iya. Syahadatain itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mm-mm. Nah, pembuktian yang berikutnya karena kita sudah mengakui bahwa Allah dan Muhammad itu adalah Rasulnya, itu Allah itu Rabb kita semua. Yang kedua itu adalah sholat, gitu ya. Sholat itu sholat, gitu ya. Nah, kalau kita lihat pembuktian iman itu referensinya nanti paling dekat itu dengan sholat. Mm-mm. Jadi kalau saya mempelajari di Al-Quran, ternyata sholat itu menjadi pembuktian utama ya. Mm-mm. Pembuktian utama ikrar kita kepada Allah bahwa kita itu seorang hambanya, bahwa Iya, kita iya. yakin, yaitu dari sholat dulu gitu. Jadi pembuktian pertama itu aja dulu, sholat kita. Maka referensi yang lain itu kalau sholatnya bagus, turun tuh nanti di Al-Baqarah banyak itu. Sampai apa sih namanya? Zakat turun gitu, berbuat baik kepada siapapun turun gitu, itu ada ya. Oke, tetapi nih Pak Ustadz ya, lebih lanjut seputar iman ya Pak Ustadz. Kira-kira bagaimana sih cara kita membuktikan iman kita itu kepada Allah Pak Ustadz? Apakah dengan mengimani yang sudah diperintahkan kah Pak Ustadz? Ya. Yang paling mudah itu mengimani yang sudah diperintahkan. Yang paling gampang tuh sholat. Itu aja dulu. Kita isikan dulu. Kemudian kan kalau di itu kan saum ya. Iya. Setelah sholat saum. Puasa. Silakan laksanakan saum. Mm-mm. Ya seperti sekarang ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kalau di Al-Qur'an ya. Allah berfirman itu perintahkan kepada kamu orang-orang mukmin. Nah, orang-orang mukmin tuh berarti yang beriman betul. kan? Iya betul. Kamu bersaum. Nah, berarti pembuktian berikutnya itu tadi selain sholat, saum. Oke, Gitu. gitu Itu seperti nih. itu Iya ya. nih. Cara membuktikan bahwa kita itu beriman kepada Allah itu salah satunya harus sholat dan berpuasa. Betul nih pemirsa yang ada di rumah. Salah satunya begitu. Iya. Ngomongin iman nih Pak Ustadz. Iya. Apa sih yang membuat iman kita menjadi rusak gitu Pak Ustadz? Bukan rusak mungkin ya, kalau dalam istilah itu tuh Berkurang mungkin ya Pak Ustadz. menurun. lah. Menurun. Gitu ya. Iya. Biasanya iman itu menurun itu gini. Terkadang dalam kehidupan itu kita bercampur dengan yang melemahkan. Biasanya berfoya-foya, kemudian bersenda gurau yang terlalu berlebihan, gitu ya. Ketika kita bercanda gitu ya, Iya. berlebihan gitu. Nah Betul, itu bisa menurunkan iman. Atau tertawa yang berlebih-lebihan. Wah, Yuda Oh, sih yang sering kayak besar-besar gitu ya. gitu nggak boleh ya, Pak? Iya, Iya, soalnya Yuda berlebih-lebihan. Oh, gitu gede-gede. Kalau tertawa ya normal, ketawa tidak. Tapi kalau tertawa sampai nangis-nangis, sampai apa sih? Sampai mukul-mukul gitu ya, Pak Ustadz. Ketawa, mukul ketawa orang gitu. brutal ya. Ya, ketawanya melebihi selayaknya Iya, manusia iya, betul. ketawa. Nah itu tidak boleh. Nah, Yuda Ya sering itu kayak kadang-kadang gitu. akan menurunkan iman kita. Nah yang lain mohon maaf dalam hari-hari pandangan Iya, itu bisa betul. menurunkan keimanan. Ya begitu. Kalau pandangan ke opo-opo Korea, apakah itu juga bisa menurunkan pandangan Tentu kita? saja pertanyaannya sangat obvious sekali ya. Tentu saja. Pak Ustadz tadi kan menuruni apa mengurangi. Mengurangi. Kok betul. menuruni sih? Bendera diturunkan. Iya. Itu kan tadi mengurangi keimanan kita Pak Ustadz. Betul, Nah, betul. bagaimana cara kita untuk meningkatkan Iya. keimanan kita agar kita juga menjadi Iya. pemuda-pemudi yang ada Beriman. di jalan Allah Iya, gitu betul. Pak Ustadz. Kalau Rasulullah mengajarkan itu satu beristighfar banyak dulu. Iya. Istighfar. Dengan istighfar itu biasanya kita itu akan hati kita itu akan terus merasakan bahwa oh ini ternyata salah, ini ternyata salah. Istighfar itu supaya kita kembali lagi ke naik lah Iya. gitu ya. Ya.
Ngomongin iman nih Pak Ustadz ya, apakah seseorang ini akan diberi ujian merupakan sebuah teguran nih agar kita mempertebal iman? Kayak kita tadi nggak sih? Itu teguran nggak sih Ya, atau betul, memang betul. Ya. atau memang musibah aja gitu? Betul. Ini kalau dalam Quran itu betul. Jadi yang namanya teguran itu juga merupakan pendidikan ya. Pendidikan Allah kepada kita supaya iman kita tuh bertambah. Ya kayak tadi lah, kalau kita kehilangan uang atau misalkan tadi dosen menolak judul skripsi kita gitu ya. Pak Ustadz. Kan pada tahap sekarang kehidupan kita itu adalah memenuhi tugas belajar kan ya, tahap sekarang itu. Dalam artian berarti iman kita sedang diuji pada tatanan tugas belajar. Waduh. Oke. Gitu. Akan berbeda lagi ketika nanti sudah bekerja, si era bekerja akan berbeda lagi gitu. Iya. Waduh. Oke nih, tapi nih ya Pak Ustadz ya. Menyangkut soal iman nih Pak Ustadz. Ya. Kira-kira titik tertinggi keimanan seseorang itu apa sih Pak Ustadz? Ini kelihatannya agak susah jawabannya. Waduh, jadi gimana Kenapa tuh? susah? Begini, titik tertinggi keimanan seorang itu ketika segala sesuatu yang dia terima itu memang berasal dari Allah. Oh iya. Agak susah tuh. Mm. Kenapa gini? Kenapa itu agak susah ya? Karena terkadang kita, mohon maaf, Iya. kita mencapai kesuksesan, kita katakan, oh ini karena saya bekerja keras. Ini, wah pokoknya inilah. Gitu ya, semangat gitu ya, sehingga kita sukses gitu. Padahal keimanan yang tertinggi itu tadi, kesuksesan kita, Iya betul. itu memang karena Allah. Nah ada lagi yang lupa tuh, Apa tuh Pak Ustadz? bahwa musibah bencana juga karena Allah sebenarnya. Oh iya, betul. Makanya ketika kita, ini ada yang susah nih. Iya. Dalam hadis saya pernah membaca, ketika kita diterima musibah, Iya. ini agak susah. Diajarkan itu kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, baru innalillahi wa inna ilaihi. Tuh. Oh, biasa kan kita innalillahi langsung Iya. ya Pak Ustadz ya. Betul. Ketika kita musibah, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, baru innalillahi wa Iya. Kenapa alhamdulillah dulu? Pak? Karena Coba. harus selalu bersyukur ya Pak atas Ustadz. apa yang telah diberikan. Iya, gitu. Jadi betul. Ketika Meski Allah musibah pun ya. Iya, ketika Allah memberikan musibah, mungkin barang tentu di dalam musibah itu ada sesuatu, hikmah. ada hikmah. Iya. Ada hikmah. pada intinya kita harus menerima apapun yang Sudah telah terjadi. diberikan, Telah kepada diberikan. kita, karena Oke. di balik semua itu pasti ada hikmah Iya. di baliknya gitu Pak Ustadz. Tadi kan Betul. kita membahas mengenai meningkatnya dan menurunnya keimanan kita Pak Ustadz. Berarti keimanan ini tuh bisa dipelajari atau dicari gitu Pak Ustadz sama kita. Bisa dipelajari gitu ya. Makanya kan dalam Al-Qur'an perintah pertama Iqra, membaca gitu. Artinya tetap seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu menemukan iman. Dia mencari. Ketika ini matahari itu rob saya, ternyata matahari tenggelam, oh bukan gitu ya. Ketika lihat bulan, ini rob saya, bulan nggak ada siang hari, oh bukan. Nah ternyata Nabi Ibrahim itu ada kesimpulan sendiri, oh ternyata semua alam semesta ini hanyalah makhluk ciptaannya, ada yang lebih tinggi dan itu adalah rob yang tidak tergantikan apapun. Nah itu iman. Makanya Bapak Tauhid itu disandarkan kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Waduh, Oke, baik. seperti itu ya. nih. Ternyata memang iman tuh benar-benar wow sekali ya dari kehidupan Iya, kita iya, ya. betul. Kira-kira ada nggak sih Pak Ustadz bagaimana fungsi iman bekerja dalam hidup kita sehari-hari gitu? Iya, kalau kita sandarkan dengan tadi gitu ya, fungsi iman, satu tadi yakin sama Allah, yang kedua itu yakin terhadap apa yang diturunkan ya, kitab-kitab apa yang diturunkan oleh Allah. Kan kita wajib percaya itu ada 4 kitab Betul, gitu ya, mulai Injil, Zabur, Taurat sama Al-Quran ya. betul. Itu wajib mengimani. Kemudian yang disebut yang lain itu suhuf yang diberikan. Suhuf itu lembaran-lembaran. Iya, iya, iya. Lembaran. Seperti yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Adam, semua itu dikasih sebenarnya. Cuman kelengkapannya ada di Nabi Allah Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Itu semuanya sebenarnya sudah diberikan zaman dulu. Nah pembuktian itunya diarahkannya ke sana gitu. Oke, tetapi ini ya seperti itu ya. Memang pembahasan soal iman ini memang bakal menimbulkan banyak sekali pertanyaan nih pemirsa. Iya. Sampai saya mau bertanya lagi nih pemirsa Waduh, ya. kepo terus nih Gini ya nih, Pak Pak Ustadz. Yuda. Apa saja sih yang menjadi penghalang keimanan seseorang Pak Ustadz? Penghalang keimanan seorang yang tadi, ketika kita satu banyak bermaksiat. Contohnya paling gampang tadi, pandangan tidak Pandangan dijaga. berbahaya. Kamu ya. jangan lihat aku. Kemudian berkumpul dengan orang-orang yang malah kita menjauhi keimanan. menjerumuskan. Iya. Menjerumuskan betul. Akhirnya ya
iman kita makin nggak ada tuh. Iya Aduh. betul betul. Gitu ya. Oke. Berarti ketika kita melakukan kejahatan, ketika kita melakukan kemaksiatan, berarti kita Iya. Iman tidak kita sedang memiliki- turun ya. Betul. Oh, Itu tuh terus mengurangi keimanan kita. Kalau kita melakukan Oh. kejahatan terus, ya berarti kita iman kita bisa jadi 0. Pak Ustadz, aku penasaran nih, kan kata itu penurunan iman ya. Soalnya kalau misalnya wanita itu setelah beres haid ya, itu bawaannya tuh mager buat sholat. Apakah itu iman kita tuh sedang turun gara-gara haid Itu gitu? gimana tuh Pak Ustadz? Soalnya Ya, kan juga begini. iya. Haid sendiri kalau kita lihat secara haid itu adalah pahala bagi wanita ya. Cuman ini yang kadang-kadang haid itu kan wanita itu terbebas dari segala peristiwa ritual ya. Betul. Ritual itu artinya yang diwajibkan seperti sholat, puasa itu nggak boleh kan. Baca Quran, memegang megang soft ya. Apa boleh. namanya ya, memegang itu Quran yang memang betul-betul tidak boleh. Ada Quran yang boleh dipegang, ada Quran yang Yang tidak. boleh dipegang itu yang ada terjemahannya. Ya, yang di dalam salah satu saya pernah baca itu tafsir Jalalain. Nah, tafsir Jalalain itu disebutkan oleh imam yang penulisnya itu, ya dua Jalal ini dikatakan tafsir ini boleh dipegang tanpa berwudu. Nah, artinya ketika haid juga boleh itu dipegang. Haid itu tidak suci, berwudu tidak suci. Iya betul betul. Soalnya betul. seperti ini ya, mushaf seperti ini. Ini kan tidak ada ini. Nah, ini walaupun ada terjemahan juga kelihatannya ini lebih masih mushaf. Iya betul betul. Nah, itu juga berhati-hati gitu ya. Iya, Nah, iya. memang kejadian seperti itu karena 15 hari haid, tidak sholat. Nah, itu yang Bawaannya harus malas sih. Jadi malas ya bawaannya. betul. Dan itu memang potensi dihinggapi dengan penyakit-penyakit hati yang memang didorong nanti oleh setan. Akhirnya jadi malas sholat, malas Hati-hati nih pemirsa. akhirnya ke setan lagi ya Pak. Soalnya memang rentan ya, apalagi Karena wanita memang haid. kita memberikan jalan ya. Iya iya betul betul. Kalau setan itu kan bagaikan biskota ya, Oh, yang kosong naik kan. Iya iya betul yang kosong. Ketika iman kita kosong dia masuk. Oh iya betul 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 betul. Seperti itu nih Gitu. ternyata. Ternyata Jadi kalau iman kita misalkan dalam satu kita bagus, zikirnya bagus, ritualnya bagus, ya Hmm. orang mau masuk gimana? iya benar. lagi wanita haid kan pasti tuh, aduh setannya Iya. berkerumun ya kayaknya. Iya betul betul. Kita emang harus mempertebal iman kita itu benar-benar Iya, biar kita harus. tidak menjadi temannya setan. Betul. Tuh teringat tuh pemirsa yang ada di rumah. Harus mempertebal iman biar tidak jadi Iya anak-anak betul. budak setan. Astaga. Baik, pemirsa di rumah jangan kemana-mana dulu dan tetap di Senja Berkah. Pasti berkah. berkah.